أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa salamdakwah.com dan Salwa TV, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi antum sekalian dan memberkahi antum dan keluarga. Pada kesempatan kali ini di daerah Cijeruk, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan bertatap muka dengan guru kita Al-Ustaz Badrussalam Hafidhahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu materi yang penting bagi para pemuda dan pemudi, khususnya bagi kaum muslimin, yaitu berkenaan dengan trik untuk mencari jodoh. Nah, langsung saja untuk persingkat waktu, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ustaz Badrussalam Hafidhahullah Ta'ala mengenai trik tersebut. Al-Ustaz, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, zaman sekarang ini cara untuk mencari jodoh itu bermacam-macam, Ustaz. Nah, menurut antum sendiri, berdasarkan kajian yang antum dapatkan, bagaimana cara yang paling tepat untuk mencari jodoh, triknya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Memang ya, di zaman sekarang orang berbagai macam trik untuk mencari jodoh yang kita lihat di masyarakat kita. Terlebih banyak sekali hal-hal yang menyimpang dari syariat, apalagi yang disebut dengan pacaran. Tentu itu perkara yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Mencari jodoh di dalam Islam itu adalah yaitu dengan cara berusaha kita untuk mencarikan jodoh yang tepat buat kita. Dengan yang pertama kita meminta bantuan misalnya teman-teman kita yang mempunyai channel-channel ataupun hubungan-hubungan atau punya kenalan-kenalan yang dia bisa untuk mendapatkan jodoh tersebut. Yang kedua yaitu wali, terutama untuk wanita, sebab wanita tidak boleh diperkenankan untuk mencari jodoh sendiri seperti di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena wanita itu sifatnya mudah sekali tertipu. Dia mudah sekali terpengaruh oleh rayuan-rayuan gombal. Terkadang ada lelaki yang bermusang berbulu domba dengan membuat rayuan-rayuan yang memukau sehingga akhirnya si wanita itu tertipu. Maka dari itu di dalam Islam yang mencarikan untuk wanita jodohnya adalah walinya. Ya. Makanya kita lihat sebuah contoh misalnya ketika Hafsah ta'ayyamat, yang menjadi janda, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk Hafsah. Di mana Hafsah ditawarkan oleh Umar, ayahnya, kepada Utsman, kemudian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian rupanya Rasulullah SAW berminat untuk melamar yaitu Hafsah. Maka dari itu ini kewajiban aulia walinya, yaitu siapa, baik kakaknya ataupun ayahnya. Mereka lah yang hendaknya mencarikan jodoh untuk anak wanitanya atau untuk adik atau kakaknya wanita. Jangan dibiarkan keliruan untuk mencari lelaki yang katakan yang ia sukai di zaman sekarang ini. Berbahaya sekali. Berapa banyak wanita-wanita yang menjadi korban-korban para laki-laki hidung belang ya, dengan diberikan iming-imingan sesuatu yang membuat ia mungkin terbang hatinya. Nah ini, adapun seorang pemuda laki-laki, maka tentunya dia berusaha untuk mencari ya, dengan cara apa? Dia bertanya kepada teman-temannya ya. Adapun kemudian dia mencari wanita sendiri, kemudian langsung menemuinya di jalan, sehingga akhirnya terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh syariat. Tentu ini tidak baik. Makanya kalau kita lihat ya, sebuah contoh misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ada keinginan untuk melamar seorang putri dari seorang sahabat. Maka Rasulullah SAW menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi ke rumah wanita ini dan ingin melihatnya. Lalu datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas
datang ke rumahnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku untuk melihat putri kalian. Ya. Nah, ini demikian tentunya di dalam mencari jodoh, ya. Allahu a'lam. Iya. Tadi alhamdulillah Ustadz sudah menyebut tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kala itu ada nazar, ya, singkat dari Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap seorang wanita. Nah, menurut Ustadz, batasan-batasan orang yang ingin menikah itu ketika melihat wanita yang ingin menikah itu seperti apa, Ustadz? Para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan-batasan yang hendaknya dilihat ketika melihat calon daripada yang ingin kita hendak nikahi tersebut. Namun di sini ada sebuah garis titik atau sebuah poin yang harus digarisbawahi, bahwa nazar itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bagi mereka yang ingin menikah. Ya, bukan cuma sebatas ingin lihat-lihat saja, seperti yang dilakukan oleh banyak sekali ya para pemuda-pemuda yang iseng begitu. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan, dengan alasan bahwa wajah itu adalah mewakili kecantikan dan telapak tangan itu mewakili gemuk atau tidaknya tubuhnya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa yang boleh dilihat itu adalah yang biasa terlihat tidak di rumahnya, seperti rambutnya, seperti lehernya, seperti lengannya, seperti betisnya. Dan ini mereka berhujjah dengan dalil diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ya bersabda kepada seorang sahabat, ya unzur ilaiha, ya lihatlah. Dan di situ tidak diberikan padanya sebuah batasan tertentu. Dan disebutkan dalam riwayat Jabir di mana Jabir bin Abdullah mengatakan, fakuntu atatabba'u laha, aku pun berusaha untuk melihatnya dalam keadaan dia sedang lalai di rumahnya. Artinya ketika dia sedang di rumahnya dengan memakai pakaian-pakaian yang biasa terlihat di rumahnya. Ya. Demikian pula dalam satu riwayat bahwa Umar bin Khattab ketika ingin menikahi Ummu Kulthum, ya, maka beliau menyingkapkan betisnya, ya, untuk melihat betisnya tersebut. Dan ini adalah pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Ibnu Hazm, dan pendapat ini tidak layak untuk kita ikuti, itu boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kubul dan dubur. Namun ini pendapat yang tidak layak untuk kita ikuti, ya, yang dikuatkan oleh banyak ulama seperti dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq, dan juga ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu pendapat yang kedua. Itu diperbolehkan melihat yang biasa terlihat di dalam rumahnya, seperti rambutnya, seperti lengannya, seperti tangannya, karena berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah kita sebutkan tadi, dan itu yang saya condong kepadanya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, dua pertanyaan atau satu pertanyaan telah dijawab oleh Ustaz Badrus Salam Hafidhahullah Ta'ala. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Ustaz, kriteria jodoh yang ideal seperti apa Ustaz, ya? Kriteria jodoh yang ideal yaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu tunkahul mar'atu li arba', bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena cantiknya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Lalu beliau bersabda, fadfar bidzatid din taribat yadak, ambillah yang mempunyai agama, maka itu kamu akan beruntung. Namun apakah kecantikan itu penting atau tidak? Nah, ini terjadi khilaf para ulama, ya, di mana Abu Hanifah mengatakan bahwa cantik itu lebih didahulukan daripada agama, katanya. Alasannya kenapa? Kata Abu Hanifah, karena tujuan menikah itu adalah untuk menentukan pandangan. Nah, kalau istri kita jelek, bagaimana Pak pandangan kita akan tertunduk, kata Abu Hanifah. Yang kedua, kalau masalah agama, kata Abu Hanifah, bisa kita didik dia menjadi salihah. Tapi kalau dia ternyata ya jelek, bagaimana kita akan mendidik dia supaya dia cantik? Atas dasar itu, kata Abu Hanifah, ya saya lebih milih cantik dulu, baru kemudian agama. Sementara jumhur mengatakan tidak, karena Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Namun tentunya, ya, kalau kita bisa mendapatkan 4 kriteria 4 ini lebih bagus. Ya, kalau kita dapatnya cuma 3, alhamdulillah. Kita dapat 2, cantik dan agama, masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita cuma dapat 1 juga alhamdulillah.
Maka semua itu tentunya kita berusaha untuk, ya, tujuan kita menikah adalah dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas untuk memuaskan syahwat kita tentunya. Ya. Jadi yang pertama adalah berusaha kita cari wanita yang salehah, yang baik akhlaknya. Sebab ya kebaikan akhlak itu nanti akan terasa sekali dalam rumah tangga. Ya. Kecantikan akan pudar, tapi akhlak yang baik tidak akan pudar insyaallah. Kemudian yang kedua yang hendaknya kita cari, ya, kriteria yang kedua yaitu seorang wanita yang afifah, yang menjaga dirinya. Wanita-wanita yang salihah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Seorang wanita pun berusaha untuk mencarilah laki-laki yang saleh. Namun terjadi khilaf para ulama, apakah kufu itu adalah merupakan syarat di dalam menikah atau tidak? Misalnya, kalau wanitanya kaya, laki-lakinya miskin, bagaimana? Atau wanitanya misalnya seorang yang mempunyai darah bangsawan, sementara laki-lakinya ya dia mempunyai keturunan rendahan misalnya. Nah, ini terjadi khilaf para ulama apakah itu merupakan syarat atau bukan. Yang sahih wallahu alam tidak termasuk syarat hal demikian itu, karena berapa banyak dalam riwayat disebutkan ya sahabat yang menikahi wanita Quraisyah, Quraisy, ya, padahal Quraisy adalah merupakan keturunan yang sangat mulia sekali. Yang kedua juga, ya, Imam Malik mengatakan bahwa kufu yang paling kufu adalah masalah ilmu dan ketakwaan dalam masalah agama, dan itu yang paling penting sekali. Maka dari itulah motivasi kita di dalam menikah, dalam mencari jodoh, yaitu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pasangan yang bisa membantu kita untuk mentaati Allah, yang bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari itulah para pemuda sekalian, para pemudi, jadikan motivasi kita yang seperti ini. Yang sampai kemudian motivasi kita hanya sebatas syahwat dan syahwat saja. Wallahu a'lam. Ustaz tadi menyebutkan tentang wanita, seorang laki-laki yang memilih wanita calon istri. Bagaimana dengan calon istri? Apakah sama ketika dia ingin memilih calon suaminya, kriteria 4 tersebut harus ada atau? Iya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Yang terpenting adalah bagi si wanita tersebut, yang pertama, ketika ia melihat si wanita laki-laki tersebut tidak seret di hatinya, mungkin karena fisiknya yang kurang, dia punya hak untuk menolaknya. Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan dan al-bikr tusta'marul yatimah. Seorang perawan, seorang gadis itu harus dimintai persetujuannya. Kalau dia setuju, silahkan. Kalau tidak setuju, tidak boleh dipaksa dalam Islam. Bahkan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah mengadukan dan dia bahwasanya ayahnya memaksa dia untuk menikah dengan seseorang. Lalu Rasulullah memberikan kepada wanita tersebut, ya, pilihan antara membatalkan pernikahan atau tidak. Dan itu hadisnya adalah ada dalam Sunan Abu Dawud. Ini semua menunjukkan bahwa seorang wanita pun punya hak untuk memilih. Ya, kalau memang dia tidak seret karena fisiknya yang kurang, walaupun orangnya soleh, tapi terkadang fisiknya kurang, terkadang itu akan berpengaruh dalam rumah tangga. Sebuah contoh saja dalam sebuah hadis, ya, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku aku tidak cela dalam masalah agamanya, akan tetapi aku tidak suka, aku takut berbuat kufur dalam Islam." Rupanya gara-garanya suaminya fisiknya paling buruk di antara yang lainnya. Nah, itu juga tidak masalah kalau memang ternyata yang seorang wanita menolak karena fisiknya yang dia tidak suka misalnya. Lalu bagaimana dengan hadis? Misalnya ada suatu hadis dikatakan apabila ada orang yang telah diketahui akhlaknya dan agamanya, maka jangan ditolak, sebab kalau ditolak akan menimbulkan fitnah yang besar. Itu kalau si wanita tersebut ataupun si walinya tersebut menolak dengan tanpa alasan yang syar'i. Adapun kalau dia misalnya menolak dengan alasan yang syar'i yang diperbolehkan dalam agama, tentu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Ya. Kadang berapa banyak wali misalnya menolak karena si ikhwan ini kere, si ikhwan ini misalnya tidak punya pekerjaan tetap, dan yang lainnya dari alasan-alasan yang sangat tidak syar'i sekali.
ya, maka yang seperti ini yang tidak diperbolehkan, sebab itu akan menimbulkan fitnah nanti. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan fatwa dan wejangan dari guru kita Ustaz Badrus Salam LC hafizahullah taala, dan semoga kita bisa mendapatkan faidah serta bisa mengamalkannya dengan dan sesuai apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah beliau sampaikan. Kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.